Komunitas Sepak Bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Gabung Timnas U19, pemain keturunan Jerman langsung tunjukkan aksi ciamik. Salah satu pemain keturunan yakni Kelana Noah Mahesa dilaporkan sudah bergabung dengan Timnas Indonesia U19 di Spanyol. Pria berdarah Indonesia-Jerman ini langsung ikut serta pada game internal Senin 4 Januari 2021 waktu setempat. Pada pertandingan tersebut, pemain asal klub Bonner SC itu tampil sebagai pemain tengah. Kelana Mahesa sendiri tampil cukup baik dalam laga internal. Dimainkan sebagai pemain tengah oleh pelatih Sinteyong bersama tim ungu, ia tercatat beberapa kali melakukan aksi yang ciamik dan umpan-umpan yang manis. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 ke Spanyol terkesan dipaksakan dan mubazir. Pelatih Persipura U20 Tony Ho menilai program latihan dan rangkaian uji coba Timnas Indonesia U19 di Spanyol terkesan dipaksakan dan mubazir. Hal tersebut terlihat dari dua laga uji coba pertama yang tertunda tanpa alasan yang jelas dari PSSI. Dua laga uji coba yaitu menghadapi Gimnastik de Tarragona U19 dan Lleida Esportiu U19 urung digelar. Kalau sekedar latihan lebih baik di Indonesia saja dan beruji coba dengan tim lokal. Kalaupun harus keluar negeri, lebih baik ke Korea Selatan sesuai program awal Coach Sinteyong. Tegas pelatih yang sudah mengantongi lisensi kepelatihan Pro AFC ini. Witan Sulaiman dan Elkan Bagot gagal ikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Spanyol. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan, dua pemain Timnas Indonesia U19 yang bermain di Eropa, Witan Sulaiman dan Elkan Bagot, tidak akan mengikuti pemusatan latihan di Spanyol. Saat ini Witan Sulaiman tengah memperkuat FK Ratnik Surdulika di Serbia. Adapun Elkan Bagot sedang sibuk bersama Ipswich Town U18 dan U23 di Inggris. Ketika ditanya mengenai penyebab keduanya tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U19 dalam pemusatan latihan di Spanyol, Indra Syafri menjelaskan bahwa Witan Sulaiman dan Elkan Bagot masih dibutuhkan oleh klub tempat keduanya bernaung. Sinteyong bakal promosikan sejumlah pemain Timnas Indonesia U19 ke Timnas U22 dan senior. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong menyayangkan pembatalan Piala Dunia U20 tahun ini. Meski begitu, arsitek asal Korea Selatan itu telah memiliki rencana lain terhadap para pemain yang digemblengnya sejak setahun belakangan. Sinteyong memahami perasaan skuad Timnas Indonesia U19 yang gagal bertanding di Piala Dunia U20 2021. Arsitek berusia 50 tahun itu membuka peluang untuk mempromosikan sejumlah pemain ke Timnas U22 dan senior. Sangat disayangkan para pemain Timnas Indonesia U19 tidak bisa bermain di Piala Dunia U20 2021. Namun para pemain ini pada akhirnya bisa menjadi sumber daya untuk Timnas Indonesia senior, ujar Sinteyong. Pemain muda yang terlatih juga akan membantu meningkatkan komposisi Timnas Indonesia dan stok pemain di masa depan. Beberapa dari pemain luar biasa ini bisa dipilih untuk Timnas Indonesia U22 atau senior, tuturnya. Bagus Kavi dan Brilliant Aldama masih menunggu waktu untuk gabung klub Eropa. Bagus Kavi dan Brilliant Aldama masih belum bergabung dengan timnya masing-masing di Eropa. Keduanya tengah menunggu terbitnya visa dari kedutaan besar negara yang akan dituju. Bagus Kavi diproyeksikan bergabung dengan tim Belanda, Jong Utrecht melalui FC Utrecht. Adapun Brilliant Aldama bakal membela klub Kroasia, HNK Rijeka. Keduanya direncanakan akan mendapatkan kontrak 1,5 musim dari kedua klub itu. Perwakilan Mola TV, pihak yang merekomendasikan Bagus Kavi dan Brilliant Aldama ke Eropa, Mirwan Suwarso mengatakan sampai saat ini visa untuk kedua pemain itu belum keluar. Media Vietnam mengakui Sinteyong dan Indonesia musuh serius Park Hang-seo. Mustahil lolos ke babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Timnas Indonesia dan Sinteyong tak patah arang.
Saking hebatnya, media Vietnam bahkan menyebut kombinasi keduanya jadi ancaman ke Park Hang-seo. Laodong melalui headline-nya menuliskan, pelatih Sinteyong, rekan senegaranya Park Hang-seo bakal membuat Indonesia jadi pengganggu di grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 meski mereka tak punya peluang untuk melanjutkan. Pakar strategi yang membantu Korea Selatan mengalahkan juara dunia Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018 ini bahkan bersikukuh agar tim Garuda untuk tetap serius lakoni sisa laga. Dengan demikian, posisi mereka di peringkat FIFA bisa terselamatkan. Tutup tulisan itu. Pertemuan antara Sinteyong dan Park Hang-seo pun syarat akan adu gengsi, mengingat keduanya berasal dari negara yang sama. Patut ditunggu bagaimana timnas Indonesia akan berduel lawan Vietnam di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sinteyong bicara langkah timnas di sisa laga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas senior Indonesia Sinteyong berbicara mengenai timnya yang bakal tampil di 3 laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Skuad Garuda akan bertanding pada periode Maret hingga Juni 2021. Seperti diketahui, timnas Indonesia yang berada di grup G bersama Vietnam, Thailand, Malaysia, serta Uni Emirat Arab sudah tak lagi punya peluang lolos ke fase berikutnya. Meski tak ada peluang buat lolos, media Korea Selatan Chosun memprediksi Sinteyong bakal membuat kejutan. Pelatih 51 tahun asli negeri Gingseng itu disebut akan menjadikan skuad merah putih layaknya bubuk cabai merah yang pedas. Faktanya, timnas Indonesia sudah dikonfirmasi tereliminasi, tetapi pelatih Sinteyong berjanji akan memainkan peran sebagai bubuk cabai merah yang pedas. Indonesia sudah kalah 5 kali dari 5 pertandingan sejauh ini melawan Thailand, Uni Emirat Arab, dan Vietnam sehingga tidak akan bisa lolos dari babak kualifikasi. Akan tetapi, kita harus tetap berjuang di lapangan demi pride Indonesia, kata Sinteyong dikutip dari Chosun. Kurniawan Dwi Yulianto kembali melatih Sabah FC. Sabah FC resmi memperkenalkan Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih kepala untuk musim 2021. Keputusan menunjuk kembali Kurniawan sebagai pelatih disepakati dalam pertemuan yang digelar manajemen Sabah FC pada Senin 4 Januari 2021. Kembalinya Kurniawan Dwi Yulianto ke jabatan pelatih diumumkan langsung oleh PLT Presiden Asosiasi Sepak Bola Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin. Sabah FC juga menunjuk Burhan Ajui sebagai asisten Kurniawan. Kurniawan Dwi Yulianto tentu bukan sosok yang asing buat Sabah FC. Musim lalu Kurniawan juga melatih Sabah FC dan berhasil membantu klub bertahan di Liga Super Malaysia 2021. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.